Hai semua, selamat datang di channel Oasis Informatif. Mimin doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mengulas perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan Titik Soeharto. Kisah mereka ini memang sudah lama ditiup angin, namun jejak-jejaknya terus saja menebar tiada henti. Setelah pemilihan umum presiden beberapa waktu lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran unggul dalam perolehan suara. Publik kini kembali mengingat sosok Prabowo Subianto yang menyandang status duda dan Titik Soeharto masih tetap setia menjomblo. Sesungguhnya masih banyak hal yang belum tersingkap mengenai kisah cinta kedua tokoh publik ini. Yuk, kita buka lembar demi lembar perjalanan kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Awal pertemuan, hubungan Prabowo dan Titik sendiri memang berawal dari sebuah perkenalan atau perjodohan. Namun bukan perjodohan yang bikin dada sesak, perjodohan mereka benar-benar membawa angin sejuk kegembiraan. Pasalnya, Titik Soeharto sebenarnya adalah murid dari Profesor Sumitro Djoyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto yang seorang ekonom dan politikus terkemuka selama masanya, juga seorang dosen dan pendiri sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Titik juga merampungkan pendidikannya sebagai sarjana ekonomi di kampus Universitas Indonesia. Dari Profesor Sumitro inilah, pertemuan demi pertemuan antara Prabowo dan Titik berlangsung sampai akhirnya mereka menjalin hubungan manis dan romantis. Mengetahui Prabowo resmi pacaran dengan Titik Soeharto, Profesor Sumitro cukup senang dan ingin Prabowo benar-benar serius. Prabowo akhirnya pacaran dengan Titik selama hampir 2 tahun. Titik ternyata bukanlah cinta pertama bagi seorang Prabowo Subianto saat itu. Prabowo pernah menjalani hubungan serius dengan beberapa wanita. Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, orang tua dari Titik, memberikan lampu hijau kepada calon mantunya. Begitu juga Prabowo, ia terus diwanti-wanti oleh Profesor Sumitro soal keseriusan hubungannya dengan Titik, hingga pada suatu hari bak langit cerah yang telah lama dinanti-nanti. Prabowo pun kemudian menyatakan kepada orang tuanya bakal melamar kekasihnya yang tak lain adalah Titik Soeharto. Prabowo awalnya terkejut kala diberitahu bahwa ia tak boleh melamar sendiri melainkan harus pihak keluarga yang datang bertandang. Hal ini diketahui karena keluarga Presiden Soeharto yang sangat memegang teguh tradisi Jawa. Sementara menurut pandangan Profesor Sumitro keluarganya telah terbuka dengan hal modern, ia tak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa daripada ia harus munafik. Namun keluarga Presiden Soeharto sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut. Itulah perbedaan yang saling dihargai membuat langkah Prabowo dan Titik tetap berlanjut. Lamaran dan pernikahan yang berkesan. Prabowo tidak hanya melamar Titik dengan sopan, tetapi juga didampingi oleh ayahnya Sumitro, dengan kehangatan dan keikhlasan, meminang Titik di hadapan Soeharto, Presiden Indonesia saat itu. Pernikahan megah mereka dilangsungkan pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, menjadi perhatian publik. Dari pernikahan mereka, Prabowo Subianto dan Titik dikaruniai anak sematawayang yang diberi nama Ragowo Hediprasetyo Djoyohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, lahir 22 Maret 1984. Retaknya hubungan dua keluarga. Pada tahun 1995, permasalahan politik menjadi sumbu yang dilalap api politik antara ayah Prabowo, Profesor Sumitro dengan Presiden Soeharto. Kala itu Profesor Sumitro mengkritik kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto. Hubungan Profesor Sumitro dan Presiden Soeharto pun perlahan tapi pasti mulai kusut. Profesor Sumitro terus saja bersikap kritis dan merdeka. Ia merasa tak terbebani walau ia besan dari Presiden Soeharto. Profesor Sumitro tetap melakukan kritik terhadap kebijakan pembangunan Soeharto yang ia anggap tak berpihak. Salah satu kritik Profesor Sumitro yang membuat telinga Presiden Soeharto merah adalah dugaan mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Terlebih lagi masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Presiden Soeharto adalah momentum kritis bagi Indonesia yang secara bersamaan ditandai makin sulitnya Presiden Soeharto menerima kritikan. Perpisahan yang memilukan. Namun, kisah cinta mereka tak berakhir bahagia. Puncaknya adalah peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Usut punya usut,
Perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, keluarga Cendana marah besar karena menganggap Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR. Mereka curiga bahwa peristiwa tersebut disengajai sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Mei 1998 terjadi badai politik di Indonesia, ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Aksi demo mahasiswa itu sampai menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Cendana marah mengapa Prabowo yang saat itu menjabat Pangkostrat membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Prabowo dianggap berkonspirasi dengan Habibie untuk menjatuhkan Soeharto. Prabowo menggagalkan aksi sejuta massa yang digalang Amin Rais di Monas pada 20 Mei 1998. Selepas maghrib, Prabowo yang masih mengenakan pakaian tempur loreng menemui Habibie di Patra Kuningan. "Pak, kemungkinan besar Pak Tua akan turun," katanya. Habibie menyatakan siap menggantikan Soeharto. Dari Kuningan, ia melajukan kendaraannya menuju Cendana. Prabowo mengira bakal mendapat pujian karena sudah menggagalkan demonstrasi. Nyatanya, dia malah mendapat makian. Dalam buku yang berjudul Prabowo, Dari Cijantung Bergerak ke Istana, diceritakan Mamik dan Tutut marah besar kepada Prabowo. "Kamu kemana saja? Mengapa kamu biarkan mahasiswa duduki gedung MPR DPR?" Mendapat pertanyaan seperti itu, dengan sengit Prabowo balik bertanya, apakah harus menembaki mahasiswa? Lalu, anak Soeharto pun bertanya lagi kepada Prabowo, apa solusinya dari semua yang terjadi itu? Kemudian, Prabowo menyampaikan dua opsi pilihan. Pertama, Presiden Soeharto harus mengundurkan diri. Opsi keduanya, Soeharto harus melakukan kompromi dan harus melakukan reformasi. Menurut ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, bahwa keluarga Cendana menganggap hal itu sebagai pengkhianatan. Sumitro juga mengatakan, pernikahan Prabowo dengan Titik Soeharto adalah kecelakaan sejarah. Meski begitu, Sumitro tak pernah menyesali anaknya menikahi putri sang presiden. Tiba di Cendana, saat itu Soeharto tengah duduk bersama putra-putrinya dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Melihat kedatangan Prabowo, Mamik langsung berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Prabowo sambil membentak, "Kamu pengkhianat. Jangan lagi injakkan kakimu di rumah saya." Jadi saya pun keluar. Saya menunggu, dan saya ingin masuk. Saya mengatakan saya butuh penjelasan. Ia melihat Titik Soeharto, istrinya menangis. Tetapi Prabowo tak bisa berbuat apa-apa. Prabowo Subianto diusir dari Cendana. Ia pun keluar dengan rasa sakit hati lantaran dituduh sebagai pengkhianat. Tetap akur selama 25 tahun lebih. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perpisahan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Setelah kurang lebih 25 tahun berlalu, baik Prabowo dan Titik Soeharto masih terus menjalani hubungan silaturahmi dengan baik. Bahkan, mereka masih kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat keduanya kerap diterpa isu rujuk. Menariknya lagi, selama 25 tahun pasca berpisah, Prabowo atau Titik Soeharto terlihat tidak mencari pasangan baru. Kisah percintaan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menjadi sorotan di media sosial. Banyak yang berharap jika keduanya kembali bersama jika Prabowo Subianto ditetapkan menjadi presiden. Beredar sebuah quote, Soeharto mengatakan ia mengizinkan Prabowo kembali dengan Titik asalkan Prabowo bisa setara dengan Nyaya itu menjadi presiden. Mantan Presiden kedua RI itu pun mengatakan bahwa, "Kembalilah bersama putriku jika kau sudah setara denganku." Lantas, usaha Prabowo 3 kali mencalonkan menjadi presiden mengiring opini bahwa Prabowo ingin membuktikan kepada Soeharto terkait ucapannya itu. Hal ini tidak dapat dipastikan secara pasti kebenarannya. Kehadiran Titik Soeharto dalam pidato kemenangan di Istora Senayan Rabu 14 Februari 2024 lalu menjadi sorotan. Pendukung Prabowo pun meminta mereka balikkan,
Maklum Titik dan Prabowo terlihat tetap harmonis. Mereka menilai cinta Prabowo dan Titik langgeng hingga 41 tahun lamanya, meski terpisah 25 tahun keduanya tetap setia. Banyak sumber menyatakan mereka hanya pisah tapi tidak bercerai, dilansir dari kompas.com dengan referensi buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Jadi Presiden. Meskipun demikian, keduanya tetap menjaga hubungan yang baik, menunjukkan keikhlasan dan saling mendukung satu sama lain. Kisah cinta antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, meskipun berakhir dengan pahit, tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Keberanian mereka dalam mengarungi cinta dan menghadapi cobaan hidup telah meninggalkan jejak yang dalam di hati banyak orang. Meski memasuki babak baru dalam hidup masing-masing, kenangan indah dari masa lalu tetap terjaga. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok Bapak Prabowo sosok patriotik sejati? Setujukah kalian mereka kembali rujuk? Jika Pak Prabowo dilantik jadi Presiden Indonesia, pantaskah Titik Soeharto menjadi ibu negara? Itulah beberapa fakta menarik dari perjalanan cinta Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.